Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin puding untuk ide jualan lagi. Dan aku bikin puding tiramisu dengan menggunakan cetakan ukuran 24 cm dan dengan volume kurang lebih 2,7 liter. Jadi ini full susu, semuanya aku pakai susu cair, tapi bisa juga diganti dengan air putih. Untuk rasanya pasti dijamin bikin ketagihan. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi gimana sih cara membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Nah, jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC. Aku juga sudah tulis ulang semua bahan dan takaran di description box di bawah. Langsung aja kita bikin untuk layer yang pertama. Jadi masukkan 1 bungkus agar-agar plain tanpa warna. Ini sebelum dinyalakan api kompornya. Lanjut masukkan gula pasir, kemudian tepung maizena, sejumput garam. Lalu aduk-aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan susu cair. Lanjut aduk-aduk lagi hingga semua bahan antara bahan kering dan juga susu cair tercampur rata. Setelah dirasa tercampur, kemudian mulai nyalakan api kompor dan selama masa proses merebus puding susu ini harus selalu diaduk-aduk ya, agar dia nanti nggak gosong di bagian bawahnya. Hingga dia mendidih dan meletup-letup seperti ini, kemudian matikan kompor, lanjut aduk-aduk lagi untuk menghilangkan uap panasnya. Sebelumnya aku sudah siapkan cetakan dengan diameter 24 cm ya, dan sudah aku basahi dengan air matang agar nanti dia bisa dengan mudah melepaskan puding pada saat sudah set. Lanjut masukkan puding susu ke dalam cetakan hingga semua puding susu habis. Setelah itu diamkan hingga dia set kurang lebih selama 1 jam di suhu ruang. Dan pastikan sebelumnya sudah set dulu untuk puding susunya. Lanjut kita bikin untuk layer yang kedua. Masukkan 1 bungkus kopi instan tanpa ampas, kemudian tambahkan dengan 1 bungkus agar-agar plain tanpa warna. Lanjut masukkan gula pasir, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena, kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah itu masukkan susu cair. Nah, jadi ini opsional aja ya, karena dirasa warnanya kurang sreg, jadi aku tambahkan dengan pasta mocha atau pasta kopi. Lanjut aduk-aduk lagi. Untuk pastanya ini bisa kamu skip kalau kamu nggak suka atau nggak ada. Setelah dirasa semua bahan sudah tercampur, kemudian mulai nyalakan api. Lanjut rebus sampai dia mendidih ya. Hingga dia mendidih dan meletup-letup seperti ini, kemudian mulai matikan kompor, aduk-aduk lagi agar uap panasnya cepat hilang. Jadi pastikan dulu untuk puding susunya ini benar-benar set, kemudian tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu, tujuannya agar antara puding susu dan juga puding kopinya bisa melekat dengan sempurna. Setelah selesai, kemudian mulai tuang puding kopinya secara perlahan aja agar dia nggak merusak tekstur dari puding susunya. Jadi siram untuk puding kopinya ini sampai puding kopi habis. Kemudian diamkan hingga dia set kurang lebih selama 60 menit di suhu ruang. Lanjut bikin untuk layer yang ketiga. Jadi aku masukkan 1 bungkus agar-agar plain, boleh juga menggunakan agar-agar coklat ya. Lanjut masukkan gula pasir, sejumput garam, kemudian tambahkan juga dengan tepung maizena, lalu tambahkan dengan coklat bubuk. Dan setelah itu aduk-aduk hingga semua bahan kering tercampur rata.
Setelah tercampur, kemudian masukkan susu cair. Jadi susu cair ini bisa juga diganti dengan air putih biasa ya. Tapi kalau pakai air putih biasa, pastikan tambahkan juga dengan kental manis. Kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan dengan coklat DCC atau dark cooking coklat. Boleh juga disisir terlebih dahulu atau boleh juga dimasukkan utuh seperti aku ini. Lanjut, nyalakan api kompor dan rebus dengan menggunakan api sedang hingga dia mendidih dan juga meletup-letup. Dan setelah dia matang dan mendidih seperti ini, kemudian matikan api kompor, lanjut aduk-aduk lagi untuk menghilangkan uap panasnya. Jadi sebelum bikin layer yang ketiga ini, pastikan dulu untuk layer kedua sudah set ya. Setelah set, kemudian tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu, masih sama tujuannya agar bisa melekat sempurna antara puding kopi dan juga puding coklat. Setelah selesai, kemudian mulai tuang puding coklat secara perlahan aja. Tujuannya agar dia nggak merusak tekstur dari puding kopinya. Sampai semua puding coklat habis. Dan setelah semua puding coklat habis, dituang di atas puding kopi, kemudian diamkan hingga dia set kurang lebih selama 60 menit di suhu ruang. Lanjut masukkan ke dalam chiller atau lemari es minimal selama 3 jam. Dan ini setelah 3 jam aku simpan dalam lemari es, langsung aku keluarkan. Jadi ini benar-benar set dan juga aku pastikan dia nggak berair ya, karena sudah pasti untuk waktunya juga tepat aku simpan di dalam lemari es. Kemudian aku keluarkan juga dari cetakan. Dan ini dia puding tiramisu sudah jadi dan sudah siap untuk diambil customer. Selain untuk ide jualan, bisa juga untuk ide hampers atau hantaran. Boleh juga untuk puding ulang tahun atau juga untuk puding cemilan sendiri di rumah menemani waktu santai kamu. Nah, karena aku bikin ini untuk ide jualan, lanjut aku masukkan ke dalam box dan sudah siap. Lebih nikmat lagi disajikan dengan menggunakan fla ya. Jadi kamu bisa lihat resep fla aku mulai dari fla Biscoff, kemudian fla vanilla dan juga berbagai macam fla. Linknya sudah aku cantumkan di description box di bawah. Nah, jadi gimana? Gampang kan cara bikinnya dan kamu juga pasti bisa bikin sendiri di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.